Rencananya naturalisasi pemain baru untuk timnas masih berlanjut. Sejumlah pemain disebut sudah diproses untuk memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan Gar tetangga yang berjasa kuning guys, yang sulit untuk mencari pemain keturunan guys. Kalau King Indo apa kita butuh gitu ya, agar apa, agar bisa menambah daya gedor King Indo kembali gitu ya. Buset dah ya, semoga aja guys, semoga aja lancar terus guys ya untuk King Indo agar bisa lolos ke round keempat nantinya. Gak supporter, gak pelatih baru ya kan, selalu iri kepada King Indo, selalu gak terima apa yang telah dicapai oleh King Indo, pelatih Malaysia. Proyek naturalisasi timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Gila, gak supporter, gak pelatih, sama aja sombong nih ya. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Gila omongannya tuh kayak ranking FIFA kalian tuh di atas King Indo itu loh. Kalian kalau ngomong itu sesuai fakta ya kan. Ranking FIFA kalian itu di bawah King Indo jauh. Jadi kalau kalian berbicara timnas Indonesia tidak enak untuk dibahas dan tidak relevan bagi Anda, harusnya ranking FIFA Anda di bawah King Indo. Ada ngomong seperti itu fakta, nggak apa-apa. Lah faktanya King Indo di atas Hayimau Malaya. Tapi kok supporter sama pelatih kok sombong semua. Malaysia makin heran, timnas Indonesia kembali datangkan 5 striker kelas Eropa. Ambisi Erick Thohir ke Piala Dunia makin nyata. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat terkejut. Kali ini, perhatian tertuju pada langkah ambisius timnas Indonesia yang kembali mendatangkan 5 striker kelas Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Langkah mengejutkan ini membuat publik Malaysia tak habis pikir. Apa sebenarnya yang sedang dirancang oleh Erick Thohir? Setelah sebelumnya sukses menaturalisasi pemain-pemain top seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Rafael Struijk, kini Indonesia kembali mengguncang dengan kehadiran 5 penyerang baru berdarah Indonesia yang bermain di level Eropa. Nama-nama seperti Jai Idzas, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan 2 penyerang muda yang kabarnya sedang dalam proses naturalisasi, semakin menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif secara global. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, sudah sejak lama menyuarakan ambisinya, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Target ini bukan lagi sebatas mimpi. Dengan kombinasi talenta lokal, pemain diaspora, dan infrastruktur yang terus dibenahi, Indonesia tampaknya benar-benar sedang mempersiapkan tim masa depan. Di sisi lain, media dan fans sepak bola Malaysia menunjukkan reaksi beragam. Ada yang memuji keberanian Indonesia membangun fondasi kuat demi kejayaan jangka panjang. Namun tak sedikit pula yang menyindir langkah, jalan pintas, lewat naturalisasi. Namun satu hal yang pasti, kehadiran 5 striker kelas Eropa ini menjadi sinyal kuat bahwa Garuda tak lagi main-main. Dengan kualitas, pengalaman, dan mentalitas pemain yang sudah terbentuk di kompetisi Eropa, Indonesia jelas tak ingin sekadar bersaing di Asia Tenggara. Mereka membidik panggung dunia. Apakah ini saatnya Indonesia melangkah ke Piala Dunia? Jika melihat gerak cepat Erick Thohir dan jajaran PSSI, bukan tidak mungkin impian itu akan segera jadi kenyataan. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat terkejut. Kali ini, perhatian tertuju pada langkah ambisius timnas Indonesia yang kembali mendatangkan 5 striker kelas Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Langkah mengejutkan ini membuat publik Malaysia tak habis pikir. Apa sebenarnya yang sedang dirancang oleh Erick Thohir? Setelah sebelumnya sukses menaturalisasi pemain-pemain top seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Rafael Struijk, kini Indonesia kembali mengguncang dengan kehadiran 5 penyerang baru berdarah Indonesia yang bermain di level Eropa. Nama-nama seperti Jai Idzas, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan 2 penyerang muda yang kabarnya sedang dalam proses naturalisasi, semakin menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif secara global. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, sudah sejak lama menyuarakan ambisinya,
membawa Indonesia ke Piala Dunia. Target ini bukan lagi sebatas mimpi. Dengan kombinasi talenta lokal, pemain diaspora, dan infrastruktur yang terus dibenahi, Indonesia tampaknya benar-benar sedang mempersiapkan tim masa depan. Di sisi lain, media dan fans sepak bola Malaysia menunjukkan reaksi beragam. Ada yang memuji keberanian Indonesia membangun fondasi kuat demi kejayaan jangka panjang. Namun tak sedikit pula yang menyindir langkah, jalan pintas, lewat naturalisasi. Namun satu hal yang pasti, kehadiran 5 striker kelas Eropa ini menjadi sinyal kuat bahwa Garuda tak lagi main-main. Dengan kualitas, pengalaman, dan mentalitas pemain yang sudah terbentuk di kompetisi Eropa, Indonesia jelas tak ingin sekadar bersaing di Asia Tenggara, mereka membidik panggung dunia. Apakah ini saatnya Indonesia melangkah ke Piala Dunia? Jika melihat gerak cepat Erick Thohir dan jajaran PSSI, bukan tidak mungkin impian itu akan segera jadi kenyataan. Sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh gebrakan timnas Indonesia. Negara tetangga, Malaysia, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya setelah Garuda kembali mendatangkan 5 striker berdarah Indonesia yang bermain di level Eropa. Langkah ini semakin memperjelas ambisi besar Erick Thohir dan PSSI untuk membawa Indonesia terbang ke level tertinggi, Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi besar-besaran terjadi di tubuh tim nasional. Melalui proses naturalisasi yang selektif dan berbasis kebutuhan taktis, Indonesia mulai mengintegrasikan pemain-pemain diaspora yang telah teruji di kompetisi Eropa. Tanpa banyak basa-basi, 5 penyerang anyar itu kini resmi menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Reaksi dari negeri tetangga pun bermunculan. Banyak yang kagum akan keberanian dan kecepatan Indonesia dalam membangun kekuatan. Namun ada juga yang mempertanyakan arah dan filosofi di balik strategi ini. Meski demikian, Indonesia tak terganggu, fokus mereka jelas. Lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak era awal keikutsertaan mereka di kompetisi internasional. Langkah ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang yang sudah dirancang secara sistematis oleh PSSI. Dari pembinaan usia muda, peningkatan kompetisi domestik, hingga perekrutan talenta diaspora, semua bergerak ke satu tujuan besar, menjadikan sepak bola Indonesia kekuatan yang disegani di Asia. Dengan tambahan 5 striker yang terbiasa menghadapi tekanan dan tempo tinggi di liga-liga Eropa, lini depan Indonesia kini jauh lebih tajam. Mereka bukan hanya membawa teknik dan taktik, tapi juga mentalitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk bersaing di level atas. Tak bisa dipungkiri, Indonesia kini menjadi tim yang diperhitungkan di kawasan. Dari Asia Tenggara hingga Asia Timur, sorotan mulai mengarah ke Garuda. Bila tren positif ini terus berlanjut, mimpi lolos ke Piala Dunia bukan lagi mustahil. Itu hanya soal waktu. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.